Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini kita belajar subtema 3. Ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada PPKN, mengamati gambar, paparan, tayangan tentang lingkungan hidup, dan yang kedua mendiskusikan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Yang keempat mempelajari hak dan kewajiban akan lingkungan, dan yang kelima yaitu membuat diagram contoh sikap mencintai lingkungan. Kemudian ada IPS yaitu mempelajari pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua mempelajari dampak dari pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Dan kemudian ada bahasa Indonesia yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua mengkelompokkan fakta. Pelajaran pertama, mari kita membaca. Ibu baca paragraf pertama dan anak-anak baca paragraf kedua. Lingkungan tempat tinggal Bella. Lingkungan tempat tinggal Bella tertata dengan rapi dan bersih. Kata ibu, saat Bella belum lahir, lingkungan tempat tinggal mereka sangat kotor. Saat itu, di lingkungan tempat tinggal mereka belum ada pengaturan pembuangan sampah. Warga di lingkungan rumah Bella umumnya belum melaksanakan kewajibannya dengan menjaga lingkungan. Hampir setiap orang membuang sampah di mana saja sehingga timbul berbagai penyakit seperti muntaber dan demam berdarah. Anak-anak membaca paragraf kedua ya di rumah, jangan lupa. Setelah membaca, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi. Seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat, maka kualitas lingkungan semakin menurun. Penurunan kualitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan berkurang atau bahkan tidak dapat berfungsi lagi. Nah, pelestarian lingkungan ini adalah kewajiban semua manusia di bumi. Melestarikan lingkungan adalah perwujudan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, bagaimana sih upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan dari hal yang kecil? Sekarang mari kita bahas mengenai cara melestarikan lingkungan. Kira-kira apa saja ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih dan terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, menanam pohon agar tidak terjadi polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan, dan jangan sekali-kali kalian melakukan penebangan liar ya, karena itu dapat merusak lingkungan dan menimbulkan pemanasan global. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Gunakan lampu secukupnya agar dapat menghemat penggunaan listrik. Kemudian, ayo amati dan beri tanda checklist untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, salah satu komponen yang ada di lingkungan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, sumber daya alam juga berasal dari makhluk hidup, disebut juga sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian, apa saja sih pemanfaatan sumber daya alam hayati? Yuk, mari kita lihat video selanjutnya.
pemanfaatan sumber daya alam hayati, buatlah daftar pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi di sekitarmu. Pembelajaran 4. Anak-anak, kita mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Otomatis, lingkungan akan menjadi kotor dan rusak. Amatilah gambar berikut. Yang pertama ada abrasi, yang kedua ada banjir, yang ketiga ada tanah longsor, dan yang keempat kekeringan. Mari kita bahas satu persatu mengenai bencana alam yang dapat timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Yang pertama tuh ada abrasi. Apa sih yang maksud dengan abrasi? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebabkan oleh hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Abrasi juga membuat wilayah daratan semakin berkurang. Bahkan jika abrasi terjadi pada pulau kecil, maka pulau itu dapat tenggelam. Yang kedua ada banjir. Banjir itu sudah sering anak-anak dengar ya. Banjir itu terjadi karena apa sih? Karena hujan deras dalam waktu yang lama atau air pasang yang tinggi. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Bila hutan ditebang, tidak ada akar-akar pohon yang mengikat air. Banjir juga dapat mengganggu aktivitas manusia. Bahkan banjir yang besar atau banjir bandang dapat menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Nah, peristiwa ini juga disebabkan akibat hujan. Hujan mempercepat longsoran tanah dengan berbagai cara, seperti banjir. Tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan. Longsornya tanah dan batuan dapat menimbun lembah di bawahnya. Jika pemukiman berada di bawah lembah, maka peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban jiwa. Yang terakhir adalah kekeringan. Kekeringan itu terjadi pada musim kemarau sehingga orang-orang kesulitan mendapatkan air bersih. Apa penyebab dari kekeringan? Yaitu penebangan pohon liar. Pohon-pohon yang ditebang tidak ada lagi yang menyerap air hingga terjadi penurunan jumlah air. Berkurangnya pohon juga menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah yang dapat diikat oleh akar pohon sehingga timbul kekeringan. Apa sih akibat dari kekeringan ini? Manusia semakin sulit mendapatkan air bersih dan tanaman banyak yang mati. Kekeringan juga menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Baiklah, setelah penjelasan materinya, kemudian kerjakan tugasnya halaman 112 dan 114.